Sesaat lagi akan kita ikuti Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hendra Ubay. Acara ini didukung oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Saudara pendengar RRI Radio Malang, saya Hendra Ubay. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi di petang ini. InsyaAllah semoga kita dalam keadaan sangat baik dan semakin baik keimanan kita, juga kesehatan kita. Poin ketiga, ketika kita ada tempat berkumpul di luar rumah, maka ada adab yang ketiga yang harus kita perhatikan, yaitu ayyakufa adzahu 'anil marrah min sairin nas. Di poin ketiga ini yang perlu diperhatikan adalah menahan, mencukupkan diri agar tidak mengganggu orang yang lewat. Ini poin penting, agar jalan itu, orang yang ada di jalan itu tidak terganggu, orang yang lewat itu tidak terganggu dengan perilaku kita, dengan apa-apa yang kita lakukan. Kita menahan diri agar tidak mengganggu orang yang lewat. Dan fala yu'dhiya ahadan bilisanihi syabban syatiman. Hendaknya kita juga tidak mengganggu mereka dengan lisan kita, yaitu dengan mengumpat, dengan menghina mereka, dengan menghina orang yang lewat. Ya, ada tetangga yang lewat, setelah itu kita caci, kita hina. Nah, mungkin karena dendam masa lalu, atau dikarenakan belum tuntas masalahnya dengan tetangga, kita hina, kita caci. Maka ini tidak boleh, karena itu termasuk mengganggu orang yang lewat. Bayangkan, ini bahkan dengan lisan kita hanya mencaci itu, ya, ini sudah mengganggu, dikatakan mengganggu orang yang lewat. Bahkan dia bisa jadi mengganggu dengan tangannya. Nah, awaiban mukabbihan, ya ngomong-ngomong kotor lah kepada orang yang lewat. Orang lewat ini bisa bermacam-macam, bisa jadi tukang bakso, bisa jadi abang beca, bisa jadi tukang ojek. Pokoknya orang-orang yang lewat di jalan, maka kita tidak boleh mengganggunya. Wala biyadihi dhariban lakiman, atau mengganggu dengan tangan. Orang lewat diganggu dengan tangan, melalui tangan kita. Bisa jadi dilempar batu, atau dhariban, atau dipukul, atau melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang lewat. Ini tidak diperbolehkan, dan ini adalah etika yang harus dijaga, yaitu tidak mengganggu dengan tangan kita. Wala saliban lima li ghairi ghasiban. Maka perhatikan juga, kita juga diperintahkan untuk menjaga hartanya orang yang lewat. Tidak boleh menghadang mereka, mengintimidasi mereka, atau bahkan ini yang paling sepele. Contohnya adalah ada truk yang mengangkut barang, bisa jadi buahnya menarik sekali sehingga kemudian orang mengambil buahnya. Atau ini biar nyambung, orang-orang yang di tahun 90-an dulu, jika ada truk yang mengangkut tebu, biasanya ditarik itu tebunya, ya, setelah itu dimakan. Nah, semoga pelakunya tidak mendengarkan. Kalau mendengarkan, pelakunya yang dulu-dulu sempat muda di tahun itu, yang suka nari tebu, ya, di truk, maka kita minta ampun kepada Allah. Dan tebu itu adalah haknya orang, haknya bisa jadi haknya pabrik gula, ya, bisa jadi haknya pedagangnya. Wallahu a'lam, kita tidak tahu mekanisme pastinya. Nah, karena kalau bertobat dari haknya orang, kita harus memohon maafnya. Sementara kita mau minta maaf ke siapa? Ke pejabat pabrik tebu, ke pejabat pabrik gula, ke pemerintah. Nah, ini kan sulit. Yang penting sekarang ini momennya untuk taubat. Ya Allah, minta ampun saya, ya Allah, dulu mengganggu hartanya orang yang lewat berupa nari tebu di truk itu. La haula wala quwata illa billah. Dan nanti di peradilan akhirat, jangan khawatir,
kita akan dipertemukan dengan pemilik harta itu, pemilik tebu itu, pemilik buah itu, atau pemilik apapun yang ketika kita ganggu hartanya. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan amal-amal salih, kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, memperbaiki diri, memperbagus sholat kita, memperbagus puasa kita, sedekah kita, dan amalan yang lain. Karena bisa jadi amalan itulah yang nanti untuk penebus kepada mereka ketika kita dipertemukan di hari kiamat nanti. Yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, tidak hanya di masjid, keluar masjid masih bertakwa, di pasar bertakwa, dimanapun kita bertakwa. Atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha, ikutilah keburukan-keburukan, dosa-dosa masa lalu yang kelam itu dengan kebaikan di masa kini dan di masa yang akan datang. Maka tamhuha, kata Nabi SAW, yaitu kebaikan-kebaikan itulah yang nanti akan menghapus keburukan di masa lalu. Nah, saudara pendengar RRI Radio Malang, barakallahu fikum, ingatlah ini bulan Ramadan, amalan dilipat gandakan. Kesempatan pendengar, kesempatan ini bisa jadi ini Ramadan terakhir kita sungguh-sungguh puasanya di sisa hari-hari yang terakhir ini. Bisa jadi juga umur kita nggak sampai hari raya tuh, kita sungguh-sungguh kita melakukan amal-amal soleh yang banyak. Semoga dosa-dosa yang telah lalu Allah ampuni dengan rahmat Allah tentunya, dan juga melalui rahmat Allah itulah kita masuk surganya Allah, dan pemancingnya adalah amal soleh. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan wala mu'taridun fit tariqi saddan al-marra qati'an sabiluhu. Yang selanjutnya ketika kita di luar rumah, tentu saja kita membuat orang yang lewat itu nyaman, nggak ganggu, tidak menghalangi jalan, tidak memutus jalan, tidak memotong jalan. Bayangkan, mengganggu jalan. Contoh ini bisa jadi jariah dosa kita. Polisi tidur itu baik karena kita dihadapkan dengan orang-orang yang sering ugal-ugalan dan membahayakan. Tapi jika polisi tidurnya terlalu tinggi misalkan, dan ini lumayan mengganggu, maka ini juga tidak mendidik. Bisa jadi ini termasuk menghalangi jalan. Polisi tidur yang landai, kemudian cukup untuk orang bisa mengerem, cukup untuk orang bisa memperpelan kendaraannya, itu sudah cukup. Nah, kalau terlalu tinggi, ini contoh saja, kalau terlalu tinggi bisa jadi mengganggu. Bisa jadi polisi tidur itu akan kepentok ke mesin kendaraan, ke bodi kendaraan sehingga penyok. Ini juga mengganggu. Nah, termasuk juga jika kita punya hajat, kita punya hajat pernikahan atau apapun itu, bahkan acara-acara keagamaan bahkan. Jangan sampai hajat kita menghalangi jalan orang lain, karena ini adab. Jangan sampai. Kita akan ada solusi, mudah-mudahan kalau banyak rezeki kita hajatannya di gedung. Kalau tidak, terpaksa menggunakan sebagian jalan, dan harus ada konsekuensi logisnya, yaitu kita membuat tim untuk penunjuk jalan alternatif. Maka perhatikan, hajatan apapun di jalan kita harus memberikan